Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Dedi, SSIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan UMKM Bakso Mang Odoy menggunakan pendekatan metode statistika bisnis dalam pengambilan keputusan strategis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Ada Lestari Andriani, ada Rahma Syifa Aliyah, Reza Mailan Anwar, dan juga Farhan Fadilahil Kamil. Pada kesempatan ini, saya bertugas sebagai moderator sekaligus akan menyampaikan latar belakang dan juga problem penelitian. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Untuk materi yang pertama, itu ada latar belakang dan juga problem yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Lestari Andriani, di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang dan juga problem. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Bakso Mang Odoy yang bergerak di bidang kuliner dengan menyediakan berbagai menu bakso dan mie dengan kisaran harga 10.000 hingga 15.000. Meskipun memiliki potensi pasar yang cukup baik, penjualan hariannya masih mengalami fluktuasi selama 30 hari. Fluktuasi penjualan tersebut menjadi tantangan bagi pemilik usaha dalam menentukan strategi bisnis yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan metode statistika bisnis agar setiap keputusan yang akan diambil itu didasarkan pada data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini, kami menganalisis 4 faktor yang diduga memengaruhi penjualan, yaitu jumlah pengunjung, biaya promosi, harga produk, dan juga rating pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan penjualan UMKM secara lebih terukur dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai variabel dan metodologi. Yang pertama ada penjualan harian yang divariabelkan atau disimbolkan dengan huruf Y. Di sini variabel dependen yang merupakan total pendapatan operasional harian di Bakso Mang Odoy selama 30 hari observasi penelitian. Yang kedua ada penjualan dan promosi. Penjualan di sini divariabelkan atau disimbolkan dengan X1, yakni berapa pengunjung yang datang di satu hari tersebut. Yang kedua ada promosi, yakni divariabelkan atau disimbolkan dengan X2, yaitu berapa biaya promosi yang dikeluarkan oleh tim Bakso Mang Odoy selama beberapa hari dalam bentuk rupiah. Lalu yang terakhir ada harga dan rating. Harga yang divariabelkan atau disimbolkan dengan X3, yakni harga per produk atau harga rata-rata per porsinya. Lalu ada promosi yang divariabelkan dengan simbol X3 atau rating kepuasan pelanggan dengan skala 1-5. Lalu selanjutnya ada deskripsi data penelitian. Bisa teman-teman kalian lihat semua. Di sini ada keseluruhan hasil yang kita analisis di Bakso Mang Odoy selama 30 hari penelitian. Yang pertama ada penjualan atau yang divariabelkan dengan huruf Y. Di sini ada hasil minimumnya di 360.000, lalu hasil maksimumnya ada di 1.700.000. Lalu hasil rata-rata atau minnya ada di 943,033. Lalu di sini ada standar deviasinya di 349,186. Selanjutnya ada di pengunjung atau divariabelkan dengan X1. Yakni di sini minimumnya ada di 30 orang sama per hari, lalu maksimumnya ada di 170 orang, lalu dihasilkan rata-rata keseluruhan minnya ada di 81 orang. Lalu yang terakhir ada standar deviasinya di 32 orang. Lalu yang ketiga di sini ada biaya promosi. Di sini hasil minimumnya ada di Rp100.000, lalu maksimumnya ada di Rp500.000.
Hasil dari rata-rata atau minnya ada di Rp125.567. Lalu hasil standar deviasinya ada di 104.939. Lalu di sini yang keempat ada harga produk dengan minimum di sini ada Rp10.000 hasil yang terendah, lalu di hasil maksimumnya atau harga tertingginya ada di harga Rp15.000 dengan hasil rata-rata atau minnya ada di Rp11.583. Lalu ada standar deviasinya di Rp1.687. Lalu di sini terakhir ada rating pelanggan, yakni paling terkecilnya ada di 4,6 dan yang nilai tertingginya ada di 5 ratingnya. Lalu rata-rata atau minnya ada di 4,86 dan standar deviasinya ada di 0,14. Jadi di sini bisa dideskripsikan hasilnya adalah tingkat kepuasan pelanggan yang sangat tinggi di skala 4,86 sampai 5. Namun dari hasil penjualannya masih bervariasi tinggi, atau di hasil standar deviasi yang tadi dijelaskan 349,197.000 per hari, menandakan perlunya analisis faktor dominan di Baik, selanjutnya bakso ada Mang Odoy. estimasi parameter penjualan sekitar 943.000 rata-rata penjualan harian atau point estimation. Selanjutnya ada interval kepercayaan 95% dan kurung CI. Yang pertama ada rentang estimasi sekitar 812.645 sampai dengan 1.073.422 per hari. Yang kedua ada Central Limit Theorem atau CLT, jumlah sampel dalam kurung N sama dengan 30, memenuhi asumsi normalitas distribusi rata-rata. Yang ketiga ada implikasi bisnis, penjualan di bawah 812.000 menjadi alarm evaluasi operasional, sedangkan di atas 1.073.000 menunjukkan penjualan sangat optimal. Hasil pengujian hipotesis. Pada bagian ini dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian pertama adalah uji satu sampel yang bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata penjualan harian sudah mencapai target sebesar 900.000 per hari. Hasil pengujian menunjukkan nilai P hitung sebesar 0,675 dengan P value 0,505. Karena nilai P value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya secara statistik, rata-rata penjualan harian telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh usaha. Selanjutnya dilakukan uji 2 sampel untuk membandingkan penjualan pada periode hari ke-1 hingga ke-15 dengan hari ke-16 hingga ke-30. Hasilnya diperoleh T hitung sebesar minus 2,530 dan P value sebesar 0,019. Karena nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan pada kedua periode. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa performa penjualan mengalami perubahan yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti promosi, perubahan permintaan konsumen, atau strategi pemasaran yang diterapkan selama penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kolerasi. Analisis kolerasi person ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel, sekaligus melihat apakah hubungan tersebut bersifat positif maupun negatif. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengunjung, biaya promosi, harga produk, dan juga rating pelanggan terhadap penjualan UMKM bakso Mang Odoy.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa jumlah pengunjung memiliki hubungan yang paling kuat terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengunjung yang datang, maka penjualan juga cenderung meningkat. Sementara itu, biaya promosi, harga produk, dan rating pelanggan juga memiliki hubungan terhadap penjualan. Namun, pengaruhnya tidak sekuat jumlah pengunjung. Oleh karena itu, meningkatkan jumlah pengunjung menjadi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan UMKM. Selanjutnya, hasil analisis regresi. Pada bagian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap penjualan. Pertama adalah regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pengunjung terhadap penjualan. Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 150.680,31 ditambah 9.554,10 dikali X1. Artinya setiap terjadi penambahan satu pengunjung, maka penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp9.554. Selanjutnya diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,825 atau 82,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 82,5% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah pengunjung, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, nilai F hitung sebesar 132,219 dengan p-value kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat signifikan. Selanjutnya pada regresi linear berganda, penelitian menganalisis pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap penjualan secara bersamaan. Hasil uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Kemudian pada uji parsial atau uji T diketahui bahwa jumlah pengunjung atau X1 merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap peningkatan penjualan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi bisnis UMKM. Strategi pengembangan bakso Mang Odoy. Fokus utama pada traffic pelanggan. Karena pengunjung berpengaruh sekitar 82,5%, buat program penarik pembeli, promo paket hemat, dan kenyamanan tempat. Yang kedua, ada saluran promosi. Biaya promosi perlu dievaluasi agar lebih efektif menyasar calon pengunjung langsung. Yang ketiga, ada pertahankan kualitas produk. Pertahankan konsistensi rasa agar menjaga rating tetap tinggi, jadi sekitar 4,86, itu sudah bagus. Dan yang terakhir ada pengendalian operasional. Gunakan batas CI sekitar 812.000 sampai dengan 1.073.000 sebagai acuan penyediaan stok bahan baku harian. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan UMKM Bakso Mang Odoy menggunakan pendekatan metode statistika bisnis dalam pengambilan keputusan strategis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Dedi, SSIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika bisnis, atas bimbingan, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.